kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyok-nyang. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal, mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka Kristen laknatullah alaihi benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib. Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging. Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil, tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi, jadi. Maria, iya paman, hamil, bunting langsung kedebuk, kedebuk. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus, langsung iya. Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan sang firman yang nusul menjadi manusia. Kalau sang firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pingin jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah sang firman.
Tapi tidak, Yesus berkata, aku bukan sang firman. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus diterangkan di dalam kitab Filipi 2, 6, 7, 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya ahli tank. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya ahli tank. Imannya ahli tank itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai yiyinya, tai ngoknya, hidungnya, eeknya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya. Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur, supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar, dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri, maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ye. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku. Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele, biar aku bisa penginjilan ye. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara? Bisakah kalian itu menggunakan akal? Sedikit aja. Sedikit aja kalian berangkal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau. Bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang kali ini gue tugasin lo turun pada bulan ke-6. Lo cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau Gabriel. Lalu apa bos? Lo bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lu datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu bos, kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil, Dok. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Hah? Yang benar, Bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam? Tanpa ibu, tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya, Bos, lupa. Makanya jangan terlalu banyak kan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3 bos. Oh iya, bulan ke-6 ya. Iya, nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh, bukan cuma hamil, lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku? Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus. Maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi. Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian. Dicipta untuk kalian. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda dahsyat lagi. Itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu. Jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul. Tuhan punya kalam. Kemudian kalamnya berkalimah.
kalimahnya diantarkan malaikat. Malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil, Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Selesai. Yang muncul pengikut palsu, pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu. Kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin. Ketemu umat Islam nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya. Inilah saudara-saudara. Ya, jadi kembali kepada tema tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat, ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada 2. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada 2. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada 2 pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya Ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Hah? Gimana cara mau masuk? Gimana cara mau masuk? Kalau kau itu sudah daging, masuk ke saya gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging? Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang maha kuasa menghendaki, Roh Kudus berkuasa atas dirimu wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu, kalimat yang datang dari Dia sang Tuhan. Datang kepada Maryam. Kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Oh, Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus. Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus datang mengaku Yesus yang membuat kepala manusia jadi gepeng, yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe, menjadi pedak ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu, sehingga dia memaksakan. Oh, yang datang kepada kami itu Tuhan loh, yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu.
Dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2, Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel, Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6 sampai 8 itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim. Yang saya sampaikan barusan ini, itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian, para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Insyaallah Paman. siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi besok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala. Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, berarti itu domba siluman. Ya, jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba. Saya kira begitu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya sekedar meluruskan dan saya hanya guyon untuk anak-anakku yang Muslim. Mumpung di tengah-tengah kita ada Kristen yang juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah buat kalian semuanya untuk tidak murtad dari Islam sebagaimana misi para misionaris, gitu ya. Hindari mereka. Kalau ada di antara mereka yang datang kepada kalian, bacakan ayatnya kalau Yesus itu akan mengusir Kristen di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu kalian hafal. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Tanya ke misionaris, Om, Tante, iya kenapa Ki nak? Kalau masuk mak nanti di Kristen, siapa yang kupanggil Tuhan? Kalau dia mengatakan Yesus, hantam langsung. Diusir kan tuh paling nanti. Apa di dalam Bible dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir? Malak-malakku aja saya tante. Tidak mau aja saya diusir. Terus tante, kalau saya masuk Kristen kayak tante, terus ada saya mau bermujizat, bisa enggak? Kan kita anak Tuhan toh, bisa enggak kita bermujizat? Bisa dong. Lalu kalau kita bermujizat, misalnya masuk mak ini Kristen toh, terus ada orang gimpe kepalanya, mau ku kasih bagus kepalanya kembali. Gimana caranya saya obati kepalanya yang gepeng itu tante? Pakai nama siapa? Bermujizat kan toh? Iya. Siapa namaku panggil? Yesus toh. Bukankah di dalam kitab kita disebutkan yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus
akan diusir. Jadi buat apa saya pindah ke Kristen, tante, kalau ternyata ujung-ujungnya saya diusir Yesus. Sementara posisi saya sekarang sudah Islam, saya percaya Yesus hanyalah utusan kepada Bani Israel. Sedangkan dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa Yesus diutus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya percaya, tante, saya bukan domba Israel. Apalagi yang sesat dari Israel, bukan. Orang Bugis kah saya? Orang Makassar kah saya? Orang Madura kah saya? Orang Melayu kah saya? Orang Minang kah saya? Orang Sunda kah? Bukankah saya orang Israel? Jadi ya saya percaya kalau dia hanya untuk Israel saja. Supaya dapat hidup kekal, tidak binasa, saya harus percaya dia hanya untuk Israel. Dadah tante, ke neraka jangan ajak-ajak, tante aja sendiri. Nah gitu ya anak-anak ya. Guyon aja, sampaikan seperti itu dengan cara guyon, gokil kayak gitu supaya dia tidak tersinggung. Minimal otaknya yang berkarat itu bisa malu sendiri. Gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak Mas. Setuju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Ada yang dibawa Gus Mendem, itu nama guru saya di Facebook. Kalau Anda sudah mulai waras, silakan naik. Saya tunggu habis Isya. Kita berhadapan di sini, head to head. Anda membawa nama guru besar saya. Silakan ente naik. Dia adalah guru pertama saya di Facebook ngajarin saya tentang materi kristologi. Gus Mendem, kamu pakai nama guru saya berharap ilmumu sama seperti dengan guru saya. Kau naik habis Isya, biar ku ajarin kau bagaimana caranya mengeluarkan dedak yang ada di otakmu itu. Maksudnya ini versi Oten guru dah? Iya, dia versi Oten. Dia make nama guru kita. Ya, kayak Paulus make nama Yesus. Oke, silakan teman-teman diambil alih, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kami mengkaji Bible, menelaah, membaca, kemudian mengambil intisari cakupan yang ada di dalamnya. Karena Bible ini tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk dipelajari. Karena Bible juga adalah salah satu sumber ilmu untuk kemudian mengkaji data-data yang terkait dengan penyaliban. Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu yaqina. Kita lihat di dalam Yohanes 18, sahabat-sahabat sekalian. Siapakah yang engkau cari? Jadi pertanyaan ini mengundang 1000 tanya. Siapa yang engkau cari? Orang-orang Roma pada saat itu yang bergabung dengan Yudas berdasarkan Bible Yohanes 18 ini, kemudian berkata, kami mencari seorang manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Berarti di situ tersimpul ragu. Mereka tidak bisa menetapkan kalau yang sedang bertanya kepada mereka ini adalah Yesus. Siapa yang engkau cari? Kata mereka, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Nah tuh, ini yang disebutkan Al-Quran. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin kalau yang mereka tangkap itu adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Andai saja mereka yakin, mereka nggak ragu, yang bertanya kepada mereka itu adalah Yesus, maka tentu menjawab pertanyaan itu, kami mencari engkau. Karena kurang yakin, maka mereka menjawab, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata yang bertanya? Akulah dia. Ini pindah ke narasi yang berbeda nanti. Dalam kajian Islam, alladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham. Nah ini, berat ini teman-teman sekalian. Yang pertama mereka kurang yakin, yang kedua mereka berselisih paham. Loh kok bisa berselisih paham? Yes. Setiap malam, setiap hari kita berselisih paham dengan mereka kok.
Orang Yahudi sampai hari ini dengan orang Kristen berselisih paham kok tentang Yesus. Salah nggak Al-Quran? Tak salah. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah anak pantera, prajurit dari Romawi. Mereka menuliskan di dalam kitab tafsir mereka Talmud, Yesus itu diceritakan sebagai pendosa dan seterusnya. Tapi kalau mereka berkata tentang Yesus, mereka mengatakan Yesus adalah orang yang suci, orang yang dimuliakan. Berarti berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, kata Al-Quran, la fi syakkim minhu. Mereka berselisih paham tentang siapa? Tentang orang yang disalib tersebut. Jadi ada oknum yang disalib, tapi tidak membuahkan satu kesimpulan pada dua kelompok Yahudi dan Nasara. Tidak membuahkan manifestasi hasil di mana ending daripada pekerjaan mereka itu membuahkan sebuah keyakinan. Tidak. Hebatnya Al-Quran itu di situ. Nabi Muhammad tidak hadir pada saat prosesi kejadian. Nabi Muhammad tidak ada di TKP. Para sahabat tak ada pada masa itu. Nenek moyang mereka tak ada hadir pada kesempatan itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengurai isi daripada keadaan mereka berselisih paham, mereka ragu tentang yang mereka salib. Kita sebagai penikmat apologet, pembela keyakinan Islam, apologet Islam, nyata di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Subhanallah. Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah tahu menahu tentang keadaan itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Sungguh, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Mereka berselisih paham, mereka bersilang pendapat tentangnya. Tentang Nabi Isa, mereka ragu tentang hal itu, yakni tentang pembunuhan. Mereka ragu. Itu kata Quran. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Ada yang mengatakan mati, ada juga yang mengatakan masih hidup. Nah ini adalah sebuah kedikdayaan bagi mereka percaya diri mengabarkan bahwa Tuhan mereka pernah mati. Ini sahabat-sahabat sekalian yang kita akan bahas dan sedang kita bahas. Kata Al-Quran, wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh manusia suci tersebut. Mereka tidak menyalibkan manusia tersebut, manusia suci tersebut. Melainkan kata Quran, mereka hanya diserupakan keadaan itu seakan-akan yang mereka lakukan adalah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi, bagi mereka Allah jadikan satu keadaan seakan-akan mereka melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kembali pada awal, wa ma qataluhu yaqina. Mereka membunuh tapi mereka enggak yakin. Mereka mengeksekusi tapi mereka enggak yakin. Apa pembuktiannya mereka enggak yakin? Ya tadi itu. Yohanes 18 nomor 5. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia, katanya. Akulah yang kau cari itu. Ketika ada kata akulah dia, sahabat-sahabat sekalian, anak-anak saya Muslim, dikatakan di dalam pengakuan Yesus sendiri di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia.
Penyesat itu berkata, akulah dia. Yang ditangkap sejenak tadi yang kita sampaikan Yohanes 18 nomor 5 mengaku akulah dia. Kalau kita berbicara mengenai kerangka satu keadaan, kerangka satu kejadian, kita lakukan BAP dari A sampai Z. Kata sang sumber, penyesat itu akan terlontar ucapan dari mulutnya dengan uraian kata menjadi satu simpulan kalimat, panjang atau pendek, yang pasti nyampe. Apa kata Yesus? Penyesat berkata, akulah dia. Ego emi. Itu. Akulah aku. Akulah dia. Sekarang, ketika ada penangkapan, oknum itu mengaku akulah dia enggak? Oh yes, mengaku akulah dia. Al-Quran datang membalur semua itu. Dibalur semua. Bahwasanya Al-Quran menarasikan mereka ragu. Al-Quran menarasikan yang mereka bunuh bukan Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika dikatakan akulah dia, ada dua posisi yang harus dipertanggungjawabkan oleh iman saudara kita Kristen. Yang pertama, percaya enggak kepada Yesus? Percaya. Apanya yang Anda percaya? Ucapannya atau apa? Ucapannya. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada murid dan berkata akulah dia. Ente percaya? Percaya. Akan tergenapi enggak? Tergenapi. Berarti harus terbukti? Harus. Harus ada penyesat? Wajib. Mengaku akulah dia? Iya. Apakah itu sudah terjadi? Kapan itu terjadi? Nah ini. Kapan itu terjadi? Ada juga yang mengatakan itu enggak terjadi, belum terjadi, nanti di akhir zaman terjadinya. Berarti mereka sedang meragukan apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu yang pertama. Mereka harus kita giring di situ. Percaya enggak ente terhadap ucapan Yesus akan datangnya penyesat yang mengaku akulah dia? Percaya? Percaya. Mari kita urai situasi keadaan yang diurai kemudian yang dicatat oleh pewarta di dalam Bible. Kita urut. Ketika Yesus mengucapkan itu, jauh setelahnya atau dekat setelahnya, karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat. Berarti uraian, takaran kita adalah zaman detik-detik di mana keadaan itu terjadi di ruang lingkup murid-murid Yesus itu sendiri, secara internal. Jangan kemana-mana dulu. Oh, ternyata sebelum penangkapan, sebelum penyaliban, memang ada oknum yang mengaku akulah dia. Itulah yang disalib. Nah sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika penggarisan yang kita pakai mengukur ucapan Yesus, kita sudah membungkus oknum yang mengaku akulah dia. Ada. Yang mana? Yang disalib. Yakin? Yakin. Emang dia pernah mengatakan akulah dia? Iya. Berarti kalau dia memang adalah penyesatnya, berarti penyesatannya ini harus dibuktikan dong. Nah, lalu bagaimana kemudian membuktikan penyesatan itu? Ini poin yang terpenting. Kita nggak ingin mendikte, kita tidak ingin mendakwai, enggak. Tetapi kita minta pertanggungjawaban saudara kami Kristen. Kalau yang kalian ikuti itu yang mengaku akulah dia adalah Yesus anak Maria, kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Ini perlu dijawab. Ini pertanyaan. Kenapa ajaran kalian berbeda dengan ajaran Yesus? Kenapa rumah ibadah kalian berbeda dengan rumah ibadahnya Yesus? Kenapa cara ibadah kalian berbeda dengan Yesus? Kenapa cara mentahirkan diri Yesus dengan diri kalian berbeda? Kenapa
Kenapa meja makanan Yesus tidak sama menunya dengan meja makanan kalian? Kenapa hari ibadah kalian berbeda dengan hari ibadahnya Yesus? Kenapa Tuhan yang disembah Yesus itu berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Kenapa kitab yang diajarkan Yesus berbeda dengan kitab yang kalian ajarkan? 1000 tanya, butuh jawaban dari saudara-saudara kami Kristen. Buktikan. Buktikan. Karena pada level pertama, ilustrasi pertama dalam BAP, berita acara pemeriksaan terkait dengan ucapan Yesus bahwa ada penyesat mengaku akulah dia, kandidatnya yang kita temukan baru satu. Baru satu, yaitu dia yang ditangkap mengaku akulah dia. Kalau ternyata itu bukan, lalu oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti Yesus ini terindikasi apa? Katanya ada. Datang kepada muridnya, mengaku akulah dia. Dan yang kita temukan baru satu. Ada atau nggak ada? Ayo. Ada nggak yang mengaku akulah dia? Kata Yesus ada. Kata Kristen, ada nggak? Nggak ada. Kalau yang saya temukan sejauh saya belajar, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia itu. Yaitu yang kalian sebut Yesus. Kemungkinannya, ini pertanyaan, kemungkinannya yang mengaku akulah dia ini adalah oknum yang bukan Yesus, yang berpura-pura atau ngaku-ngaku Yesus. Itu kemungkinannya. Atau kemungkinan yang kedua, Yesus sendiri yang menjadi penyesat itu. Kemungkinan. Ini kita tidak mengatakan dia penyesat, enggak. Tapi saudara Kristenlah yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kita. Karena sampai hari ini baru satu oknum yang mengatakan akulah dia. Baru satu oknum. Tidak ada oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia ini. Baru oknum yang disalib ini. Sedangkan Yesusnya mengatakan penyesat itu datang kepada kalian, memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah yang satu yang datang itu baru yang ditangkap, yang mengaku Yesus, yang mati disalib, yang disembah saudara kita Kristen. Kalau ternyata yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga itu bukan penyesat, kalau bukan ya teman-teman, kita tidak mengatakan itu mutlak, enggak. Kita menunggu saudara Kristen kita untuk membuktikan. Tapi kalau ternyata tidak ada oknum lain yang mengaku akulah dia, selain daripada yang ditangkap, selain daripada yang bangkit pada hari ketiga ini, lalu siapa? Lalu mana? 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 Mana yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap, selain yang kalian sembah? Mana? 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 Nah, mana? Mana? Ada? Ada? Kalau ada naik ke sini, tunjukkan kepada kami. Kami ingin tahu di mana oknum itu mengaku akulah dia, di mana oknum itu datang kepada murid Yesus, di mana oknum itu memiliki banyak pengikut. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Hoi! Oh, ternyata Oten belum ada. Kita sapa dulu. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu PR-nya saudara kami Kristen. Silakan naik ke sini. Kalau memang ada yang mengaku akulah dia selain yang kalian sembah itu, kasih data kepada kami supaya kami bisa kemudian menelaah. Oh, ternyata yang disembah saudara kita Kristen
itu bukan satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia, atau makhluk atau sosok yang mengaku akulah dia, tapi ada makhluk lain yang mengaku akulah dia. Nah, mana itu? Mana? Silakan ke sini jawab pada kami. Silakan yang lain. Ya, selamat siang Bang Jai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Jai, ada yang mau disampaikan Bang Jai? Kita lagi mencari kawan Kristen ini. Oke, siap, cuma sama menyampaikan. Ya. Saya penggemarnya Bang Zuma, itu aja. Masya Allah, syukran. Makasih Bang. Iya, saya sering mengikuti Bang Zuma, saya mau naik itu nggak pernah naik itu. Sekarang yang baru bisa Alhamdulillah. Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Baik. Saya mencari-cari akunnya Bang Zuma itu sudah 1 minggu nggak ketemu. Nah ini baru saya lihat muncul di sini. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sudah ketemu. Ya, itu saja host. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Oke Bang Jai, izin ya kami turunkan siap, supaya ada kawan Kristen kita yang naik ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Zuma. Ya, Dek. Tadi Jadi- saya di Komal. Ya, lanjut. Ya, Lanjut. selamat. Ya, jadi buka mute-nya, Ded. Ngobrol aja sama Abang dulu. Kita Ya, sambil ngobrol. narik. Iya, siap. Ya, tadi narasinya gimana? Bang Zuma sempat kepotong nggak sama Bang Jai tadi, atau ini mau dilanjutkan? Silakan Bang Zuma. Enggak, tadi saya hanya ingin mengatakan, tadi saya naik di Komal Kristen, Komal yang menghujat aparat, menghujat NKRI, menghina negara kita ini. Saya naik ke atas, mereka kalau nggak salah 7 apa 8 orang. Dikasih mereka waktu 2 menit. Saya muslim sendiri, dikasih paling terakhir berbicara. Ya, mereka membahas tentang toleransi. Jadi saya minta waktu untuk dikasih juga saya separuh dari mereka. Mereka kan ada 8, kali 2 kan berarti 16. Saya cuma minta 7 menit doang. Artinya ketika saya minta 7 menit, berarti kan sisa 5 menit lagi. Karena tadi udah dikasih sesi cuma 2 menit. Betul saya dikasih 4 menit kok nggak salah. Tapi yang lain juga diikutkan dikasih masing-masing sama. Ya sama aja. Sami mawon. Saya ditambah memang waktunya, tapi yang 8 orang ini juga ditambah. Ditambah juga. Ditambah juga. Toleransi katanya. Terus ini kita membahas, mereka membahas tentang keadaan Indonesia. Tapi yang dibahas apa? Al-Quran surah Al-Taubah, hadits, entah kemana-mana perginya. Bukan membahas keadaan yang sekarang. Lucu mereka itu, lucu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman rekam tadi, ya mereka itu sudah berbicara, sudah melampaui batas. Ya, mereka menghina sekali, menghina aparat, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Rasulullah. Itu sudah berlebihan kali. Ya Allah. Berlebihan kali mereka. Iya. Admin saya diundang terus naik, tapi saya tidak naik karena admin saya mau ngapain ke atas. Iya. Saya diundang juga, tapi kayak mana saya mau naik ke atas? Saya dikasih waktu dibatasin, dikasih waktu lagi ditambahin, tapi mereka yang 8 orang juga ditambahin, ya sama aja. Lagian mereka nggak ada ilmu, kebencian aja yang dibahas tentang kata Allah, katanya lebih dulu orang Arab, ya non Muslim sebut Bahannya lagu itu lama. ya Bang Zuma. Iya. Dari dulu. Betul. Nggak berkembang gitu mereka itu. Entah dari buku-buku apa yang mereka pakai. Udahlah, itu masalah Nusantara ini kita percayakan kepada pemerintah kita. Kurang apa lagi pemerintah ini terhadap kita sebagai umat beragama? Ya kan? Negara tidak membeda-bedakan suku, negara tidak membedakan kemudian agama. Semuanya baiknya. Suku-suku di Indonesia ini semuanya baik. Nggak perlu lagi bahas-bahas kayak gitu. Yang kita bahas sekarang ini, lakum dinukum waliyadin. Agamamu dilindungi negara, agamaku juga dilindungi negara. Maka kita buat garis. Agamamu ya silakan menjadi Kristen ria. Kami pun demikian adanya. Kami berislam sesuai dengan agama kami.
maka kami tidak akan menyentuh esensi dari agama kalian, baik itu istilah-istilahnya atau apapun itu. Harusnya kalian juga melakukan hal yang sama. Jangan kalian masuk menggunakan istilah-istilah Islam supaya kita tidak ribet. Silakan menjadi Kristen leluasa kalian memberitakan kitab kalian itu. Silakan Anda ajarkan kekristenan kepada siapapun, tapi dengan Anda menjajakan Kristen. Jangan menjajakan agama kalian pakai bungkusan Islam. Kitab, kalian sebut Alkitab. Paulus, kalian sebut Rasul. Pneumahotheos, kalian sebut Roh Kudus. Kan lucu. Istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam diambil. Katanya mau berkristen sesuai dengan agama Kristen. Kok jadinya Islam? Kitabnya Islam, nabinya, pembawa agamanya Islam, Tuhannya pun Islam. Jadi Kristen itu mana? Mana Kristen itu? Mana? Kristen itu mana? Untuk menandakan kalian Kristen cuman dari segi hari ibadah aja, minggu. Tapi kitabmu namanya juga Alkitab, ikut-ikut Islam. Sebutan Tuhanmu kau sebut juga Allah, ikut-ikut Islam. Terus kapan identitas kalian itu bisa kalian pakai? Kelihatannya kalian itu krisis identitas. Kitab kalian pakai Alkitab. Nama Tuhan kalian sebut Allah. Paulus kalian sebut Rasul. Alamak, sekalian aja nanti Natal kau sebut Idul Fitri. Aneh. Ya gitu juga, Bang. Ya itu makanya. Negara kita ini menjamin setiap negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jangan agama orang yang kau jalankan. Agama masing-masing. Agama orang yang kau jalankan. Kayak mana ceritanya? Ini kelirunya kalian itu di situ. Cobalah sedikit ya punya wawasan keagamaan yang lebih mumpuni di dalam beragama. Ini negara kesatuan harus dijaga dengan baik. Kita yang berdialog tentang agama ini harus mewarnai diri kita dengan agama kita dong. Jangan warnai agama kalian dengan agama Islam. Jangan. Supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada kemudian abu-abu. Islam, Kristen. Nah gitu. Kita saling menghargai. Ini enggak. Islamologi jadi materi andalan di STT. Lembaga kitab kalian mengatasnamakan Alkitab. Apanya itu? Hah? Krisis jati diri benar-benar. Coba lembaga gedungnya itu dirubah tuh. Gedung Lembaga Bible Indonesia. Nah itu baru top. Baru Kristen sejati. Ini di situ jelaslah lembaga Alkitab. Loh kok jadi Al-Quran? Gimana sih saudara kita ini? Katanya Kristen. Ya Kristen lah. Kok jadi lembaga Alkitab? Gedungnya besar pula tuh. Lembaga Alkitab Alamak. Alkitab pula disebutnya di sana. Biblos atau Biblika atau Tablika. Ya, jangan lari ke Indonesia lah. Lari ke kitab suci umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, jangan. Habis itu kalian yang merasa salah, benar. Kalian merasa yang terzolimi. Kalian merasa paling sakit. Wah, parah kali, bah. Alkitab loh, Alkitab itu nama lain dari Quran loh. Mana ada Alkitab di Bible? Nggak ada. Tapi kalian menganggap itu sudah biasa, sudah mendarah daging. Kitab kalian itu disebut Alkitab. Saya sarankan kepada seluruh umat Islam yang berdialog tentang agama Islam Kristen, jangan pernah menyebut kitabnya saudara kita Kristen dengan sebutan Alkitab. Jangan. Hargai mereka. Kembalikan marwah kitab mereka dengan sebutan Biblos atau Biblika. Jangan kita ikut-ikutan menganggapnya kitab dengan Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Mereka punya nama sendiri kok.
Seperti itu, saudara-saudara. Silakan. Bang Zuma ini. Oke, saya mau sapa-sapa dulu Bang Zuma ya. Ya, silakan. Mau cenyaut dulu. Bang Marsal, Bang The Power, selamat siang, selamat sore, selamat bergabung. Monitor. Iya, selamat sore. Bang Marsal dan Bang The Power ini ada Islam atau Kristen? Turunkan kebencian tadi. Sebentar, Bang Marsal, Bang The Power, Islam atau Kristen? Bang Marsal, Islam atau Kristen, Bang? Noise Saya ini Muslim, Bang jadi Marsal. kebencian. Tolong turunkan. Noise Oh ya. siap. Iya, Oh, noise Bang. oke, izin saya turunkan Bang ya. Bang The Power. Ya, turunkan. Siap. Kasih Bang. Oke. Pencet tadi. Bang The Power, Islam atau Kristen, Bang? Jaringannya merah dia ini. Kristen. Bang The Iya. Power. Oh, Kristen. Oke. Masih Kristen ya. Bangga pula nyebutnya Kristen. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Atau mau menanggapi dari narasi-narasi Bang Zuma dari awal sampai ini tadi? Tapi yang menanggapi aja itu narasi Bang Zuma tuh yang mengatakan bahwa ini menggunakan kata-kata dari Bang The Power, sebelum dilanjut, segala macam. maaf, Bang The Power, saya instruksi sedikit. Jaringan Bang Power ini lagi tidak stabil di sini, lagi merah. Coba dikondisikan dulu Bang The Power. Bang The Power bisa dikondisikan. Bang MBN, assalamualaikum Bang MBN, selamat bergabung Bang. Bang MBN. Bang MBN, assalamualaikum. Ya, monitor. Bang The Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman Muslim ditahan dulu ya permintaannya. Ini banyak yang Muslim ini yang minta naik. Biar ada diskusi, biar kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen ya. Oke, mantap. Teman-teman Kristen silakan klik. Yang Kristen silakan. Klik permintaan untuk naik. Bang The Power buka mic-nya coba. Bang The Power. Cari jaringan yang bagus deh. Iya. Coba ini kayaknya udah. Saya satu pertanyaan aja. Oke, silakan. Bang Zuma, ada satu pertanyaan aja. Itu duluan Islam apa Kristen? Itu pertanyaan. Pertanyaannya duluan Islam atau Kristen? Yang bertanya siapa tadi? The Power. Bang The Power, Bang Zuma. Kristen. Power ini dari Kristen, Bang. Oke. Islam itu artinya damai sejahtera. Yesus itu juru damai sejahtera, juru Islam. Bahkan Yesus disebut di dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai orang soleh. Berarti lebih duluan Islam. Dan sampai kiamat datang, sampai kodok bisa pakai helm, tidak ada Yesus pernah mengajarkan Kristen. Yesusnya itu ajarannya penuh dengan referensi keislaman. Jadi Islam lebih dulu daripada Kristen. Kristen itu agama tempelan dari Roma yang dibentuk oleh Paulus. Silakan. Lah, kenapa ngambilnya di Ibrani? Itu kan kitabnya orang Kristen. Lah, kan Anda bertanya tentang Islam kan? Iya kan? Kalau berbicara duluan mana, ya kita harus punya referensi dong. Kitabmu saja, Ibrani, mengatakan Yesus anak soleh. Soleh itu identik Islam. Ada nggak Kristen disebut soleh? Pak Pendeta Petrus adalah orang yang soleh. Mana ada? Soleh itu identik dengan Islam. Soleh artinya orang yang mendudukkan perkara hidupnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yesus orang soleh. Di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Ada. Nggak ada, kawan. Yesus itu orang soleh. Jadi lebih duluan Islam daripada Kristen. Karena sebelum Kristen muncul, Yesus lebih dulu menjadi anak soleh. Loh, kok jadi menangis? Loh, Ketawa gue. lah Yesus orang soleh atau orang Kristen? Kutanya dulu. Itu Yesus yang kamu percaya itu. Dia orang soleh. Adalah Yudas. Lah, Ibrani 5 nomor 7 itu dia anak soleh. disalib kalau orang
Yesus. Lah gimana nih? Aduh, Kalau bukan level Yesusnya saya orang ini kalau yang Kristen gini. itu disalib. Ini bukan level saya ini. Itu tidak Di mana, Bang? Turunkan, Bang. Tanya dulu. Saudara, yang di Ibrani 5 nomor 7 itu berbicara tentang Yudas apa berbicara tentang Yesus? Yesus orang soleh. Soleh adalah Islam. Kalau dibilang Advent, Yesus orang Advent, Yesus orang Katolik, Yesus orang Protestan, baru Kristen itu. Tapi kalau berbicara mengenai soleh, laki soleh, perempuan soleha, itu. Tapi kalau dia di tengah-tengah antara laki perempuan, itu salahin. Bukan soleh, bukan